Halo, bikers BRT dan teman-teman mekanik. Kali ini saya akan memberikan beberapa tips cara pemasangan head Sonic atau head K56 BRT model bearing ini. Perlu teman-teman ketahui, untuk head bearingnya BRT ini bisa diaplikasikan ke beberapa motor, yaitu motor Supra JTR 150, Sonic 150, CB dan CBR 150, dan yang terbaru yaitu bisa dipasang juga untuk CBX 150. Teman-teman mungkin banyak penasaran, apa sih keunggulan dan kelebihan dari head BRT yang model bearing ini. Untuk tahu kelebihan dan keunggulan dari head bearing ini, keunggulan dari camnya sendiri, teman-teman bisa lihat di video sebelumnya. Di situ ada video Bro Jansen yang membahas mengenai kelebihan dari head bearing ini. Nah, untuk langkah selanjutnya sebelum kita melakukan pemasangan, yaitu mempersiapkan part-part yang akan kita sesuaikan. Ada beberapa part yang harus disesuaikan, diantaranya yaitu untuk lidah tensioner. Lidah tensionernya ini di bagian ujung lekukannya kita harus potong kurang lebih 30 mili. Tujuannya apa pemotongan tensioner ini? Tujuannya supaya lekukan dari ujung tensioner ini tidak mengenai ke dinding head yang ada di dalam ini. Nah, karena desain dan model head BRT sedikit berbeda dengan head standarnya. Nah, tapi teman-teman tidak perlu khawatir, untuk pemotongan lidah tensioner ini masih sangat aman. Jadi ini tidak akan mengganggu dari kerja mesin itu sendiri. Untuk selanjutnya yang nomor 2 yaitu pemilihan ketebalan sim. Nah, perlu diperhatikan di sini ketebalan sim masing-masing motor berbeda-beda, jadi teman-teman harus sesuaikan sendiri untuk ketebalan simnya. Untuk celah klapnya idealnya dari BRT yaitu 0,15. Untuk ketebalannya tinggal disesuaikan dari panjang dari klap itu sendiri. Nah, di sini juga perlu diperhatikan untuk simnya ini sendiri tidak boleh dimodifikasi ataupun digerinda. Tujuannya apa? Karena kalau dengan digerinda, kemungkinan besar permukaan dari si simnya ini sudah tidak rata lagi dan akan menyebabkan simnya mudah loncat dari retainernya ini. Jadi perlu diperhatikan, sim tidak boleh dimodifikasi ataupun digerinda. Yang ketiga selanjutnya yaitu untuk packing headnya. Untuk packing headnya ini tidak boleh ada proses pengeleman, bisa langsung pasang aja tanpa ada proses pengeleman supaya lebih aman, tidak ada kebocoran. Nah, itu dia 3 hal yang harus kita perhatikan. Di antaranya tadi yaitu 1, lidah tensioner harus dipotong. Kedua, ketebalan sim atau simnya nggak boleh dimodifikasi atau digerinda. Dan yang ketiga yaitu gasket head tidak boleh ada proses pengeleman. Selanjutnya saya akan memasang head ini, yang saya akan pasangkan dengan beberapa part BRT. Di antaranya yaitu blok seramik BRT, lalu ada piston forcingnya BRT ukuran 63 dengan kompresi 12,5. Terus ada lagi camnya sendiri, kita menggunakan cam bearing tentunya saya pilih cam dengan seri R. Nah, untuk selanjutnya yaitu throttle body. Throttle body ini saya menggunakan throttle body BRT ukuran 34 dengan injektor 180 cc dan dilengkapi dengan banana. Itu tadi beberapa part yang akan saya pasangkan ke head BRT ini. Untuk proses selanjutnya yaitu proses pemasangan part-part BRT ke mesin ini, yang akan dibantu oleh teknisi dari BRT, dibantu sama Roni yang akan memasang mesin ini sampai dengan selesai. Proses yang pertama yaitu pemasangan untuk piston, yang dilanjutkan dengan pemasangan blok. Nah, untuk pemasangan di sini saya akan memulai dari pemasangan piston. Pastikan ya dari pin piston dan piston juga ringnya dikasih pelumasan. Pastikan juga untuk posisi in dan X nya
dicek kembali, jangan sampai terbalik. Juga pemasangan klipnya sampai ada yang tertinggal. Klipnya pastikan sudah benar-benar terpasang dan kencang, jangan sampai nanti setelah mesin nyala klipnya lepas. Pastikan sekali lagi untuk klipnya bagian kiri dan kanannya sudah terkunci dengan benar. Untuk selanjutnya jangan lupa juga kasih pelumasan di bagian ring dan permukaan pistonnya. Untuk langkah selanjutnya yaitu pemasangan packing blocknya, yang diikuti selanjutnya dengan pemasangan blok silindernya. Selanjutnya pemasangan blok, dan pastikan bagian dalam linernya dan bagian bloknya semua sudah bersih. Lalu setelah itu proses pelumasan di bagian linernya. Hal ini untuk mengantisipasi supaya saat mesin awal nyala sudah ada pelumasan. Setelah selesai dibersihkan dan dikasih pelumasan, selanjutnya proses pemasangan ke mesin. Untuk proses pemasangan blok ini lebih diperhatikan lagi di bagian ringnya. Pemasangannya harus lebih hati-hati, dan tentunya posisi ringnya juga dibikin menyilang supaya tidak ada kebocoran oli ke ruang bakar. Selanjutnya proses pemasangan lidah tensioner dan packing headnya. Selanjutnya yaitu proses pemasangan lidah tensionernya, kemudian gasket headnya jangan lupa dipasang juga. Untuk selanjutnya yaitu kita akan melakukan proses pemasangan head ini, kemudian pemilihan ukuran SIM, lalu selanjutnya yaitu pemasangan nokenasnya. Untuk selanjutnya yaitu proses pemasangan mur dan ringnya, lalu proses pengencangan ya. Untuk blok dan headnya ini sengaja saya pasang dulu bagian sebelah kiri, magnet belum terpasang karena saya akan menunjukkan nanti di bagian lidah tensionernya yang dipotong tadi. Oke, satu hal yang sangat penting untuk pemasangan head ini yaitu untuk pengencangan bautnya diwajibkan menggunakan kunci torsi dengan tingkat kekerasan yaitu 30 Newton. Nah, untuk selanjutnya yaitu proses pemasangan lidah tensioner. Seperti yang saya bilang tadi, pastikan bahwasannya lidah tensioner ini sudah terpotong kurang lebih 30 mm. Pastikan pengunci di bagian tensionernya juga sudah terpasang dengan kencang ya. Selanjutnya setelah tensioner terpasang, kita akan lanjut untuk pemasangan SIM-nya. Untuk SIM-nya ini, untuk di bagian in, kita akan pasang dengan menggunakan SIM dengan ketebalan 2,35 mm. Selanjutnya untuk bagian X, ketebalan SIM-nya kita buat 2,30 mm. Di bagian in 2,35 mm, dengan di bagian X 2,30 mm. Nah, ini pas semuanya bisa rata ya antara in dan X nya. Nah, setelah semua head dan bloknya semua terpasang, SIM-nya juga terpasang, langkah selanjutnya yaitu memasang cam BHT yang model bearing ini.
Kita akan pasang. Nah, sebelum pemasangan pastikan dulu bahwa baut sentriknya semuanya sudah terkunci dengan benar, pastikan semuanya sudah kencang. Selanjutnya bagian tutup baut belakangnya juga pastikan juga sudah kencang. Ini untuk mengantisipasi jangan sampai nanti setelah mesin nyala bautnya terlepas. Di bagian in juga sama, semuanya harus dikencangkan, termasuk juga baut yang penutup bagian belakangnya. Nah, ini proses ini tidak boleh terlewatkan, harus cross check sekali lagi. Untuk sebelum pemasangan camnya, alangkah baiknya untuk bagian poros cam, bagian RRA dan bagian SIM-nya dikasih pelumasan terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru lanjut proses pemasangan untuk rantai keteng. Nah, ini salah satu juga alasan kenapa tadi harus memotong lidah tensioner. Salah satu alasannya kenapa tadi lidah tensionernya harus potong, itu salah satunya supaya saat pemasangan noken as bisa lebih mudah, rantai ketengnya tidak terlalu kencang sehingga proses pemasangannya pun lebih gampang. Satu hal lagi yang tidak kalah penting yaitu untuk top camnya. Pastikan bahwa cam ini sudah terpasang dengan benar dan posisi topnya juga sudah sesuai. Selain dari garis top yang ada di camnya, teman-teman juga bisa hitung dari titik cam bagian X ke titik cam bagian in-nya, jumlahnya ada 16 titik. Nah, itu menandakan bahwasannya noken asnya sudah dalam posisi top. Setelah camnya terpasang, langkah selanjutnya yaitu pemasangan cangkang cam. Pemasangan di sini juga harus ekstra hati-hati ya, pastikan semuanya terpasang dengan rata. Buat pengunciannya juga pastikan semua kekencangannya sama. Nah, untuk cangkang cam di sini torsinya menggunakan torsi dengan kekencangan 15 Nm. Nah, pastikan di sini torsi kekencangannya semua sama dan semua rata. Berikutnya pemasangan lifter tensioner. Untuk selanjutnya, sekarang kita proses pengecekan untuk celah SIM-nya. Target celah SIM-nya untuk in dan X-nya yaitu 0,15 mm. Nah, satu hal juga yang harus diperhatikan, kenapa alasannya tadi lidah tensionernya harus dipotong, yaitu ini, supaya saat terpasang sebelum lifter tensioner dikencangkan, lidahnya masih bisa bergerak dengan bebas. Nah, seperti ini contohnya. Bagian ketengnya pun juga masih dalam kondisi bebas. Ini semua kondisinya sudah terpasang. Sekarang tinggal lanjut pemasangan part standarnya, yaitu bagian kiri atau bagian magnet. Nah, kita akan pasang mulai dari gear starter dan juga magnetnya. Pastikan semua baut magnet sudah terpasang dengan kencang. Kemudian lanjut pemasangan tak magnet. Sekarang kita bisa cek ulang sekali lagi untuk top piston dan top noken asnya. Nah, bisa dilihat dari lubang topnya, pastikan
Untuk tandanya sudah lurus dengan garis T. Ini sekarang semua sudah terpasang, bak magnet bagian kiri sudah terpasang, tinggal kita akan memasukkan oli dari bagian atas. Sengaja kita masukkan oli dari atas supaya pelumasannya udah merata ya, terlebih dahulu. Sekarang pemasangan mesin sudah selesai, pemasangan blok sudah terpasang, headnya sudah terpasang, dan sudah terpasang, semua sudah terpasang dan bulat, tinggal proses pemasangan kerangka. Oke, bikers BRT dan teman-teman mekanik, proses pemasangan ini sudah selesai, mesin sudah naik kembali ke rangkanya. Teman-teman bisa lihat sendiri untuk proses pemasangan mesin ini, pemasangan kapal BRT ini sangat mudah dan sangat simpel, tidak berbeda jauh dengan pemasangan part standarnya. Jadi buat teman-teman mekanik semua, tidak perlu ragu lagi untuk melakukan proses bore up ataupun pemasangan head BRT ini. Pemasangannya cukup mudah dan cukup simpel. Sekarang saya akan coba nyalain mesinnya, tapi sebelumnya saya akan kalibrasi dulu untuk ECU-nya dan saya akan masukkan mapping. Setelah itu kita lihat mesinnya nyala dan kita akan dengerin suaranya seperti apa. Oke, kita lihat. Proses kalibrasi sudah selesai, data juga sudah dimasukkan. Sekarang saya akan menyalakan motornya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini untuk suaranya halus, langsangnya juga harus stabil. Akan coba untuk setir mesinnya. Itu tadi suaranya, teman-teman udah dengar. Untuk RPM-nya cukup cepat sekali naiknya karena pengaruh apa? Karena pengaruh dari head yang model bearing ini. Oke, untuk proses selanjutnya kita akan coba tes jalan. Selanjutnya tes uji dyno sekalian penyetingan ECU. Mari kita lihat. Oke, bikers BRT dan teman-teman mekanik, sekarang saya akan lanjut untuk tes uji dyno. Mari kita lihat kenaikan powernya menjadi berapa.
Oke, bikers BRT dan teman-teman mekanik, itu tadi proses dyno sudah selesai. Power yang saya dapat yaitu 27.7 HP, cukup banyak kenaikannya. Tinggal selanjutnya yaitu kita akan uji untuk pengetesan. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.